Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu politik hukum pidana. Kita percaya bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil sesuai dengan yang diajarkan dan diwariskan oleh pendahulu kita. Pada video kali ini saya akan membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum pidana. Beberapa hal yang menjadi topik pembahasan nantinya dapat kita uraikan pada beberapa kerangka pikir sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa makna dari hukum pidana itu. Yang kedua, bagaimana politik hukum pidana. Yang ketiga, bagaimana sejarah hukum pidana di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana lingkup pembaharuan hukum pidana. Dan yang terakhir adalah urgensi pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan berikut. Pertama, mungkin kita harus mengetahui apa makna daripada hukum pidana itu sendiri. Pada pembahasan awal ini, kita akan mengkaji pernyataan dari Profesor Muljadno SH, di mana menurutnya hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dari aturan-aturan untuk satu, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Jadi menurutnya adalah hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Setelah mengetahui makna daripada hukum pidana, kita lanjutkan dengan asas-asas hukum pidana. Asas pertama yaitu asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Asas kedua yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Asas ketiga yaitu asas teritorial. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Hal ini tercantum dalam pasal 2 KUHP. Asas keempat yaitu asas nasionalitas aktif. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Hal ini tercantum dalam pasal 5 KUHP. Yang kelima, asas nasionalitas pasif. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Hal ini tercantum dalam pasal 4 KUHP. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan pokok kita, yaitu politik hukum pidana. Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana atau penal polisi atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka berarti politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain penal policy, criminal law policy, atau strafrecht politik. Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Mark Ancel bahwa penal polisi adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Jadi dapat disimpulkan politik hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, atau hukum pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana atau pembaharuan hukum pidana. Setelah kita memahami makna daripada politik hukum pidana, kita lanjutkan dengan sejarah hukum pidana di Indonesia. Usaha pembaruan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindarkan kekosongan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan peralihan. Dalam pasal 11 aturan peralihan itu dikatakan bahwa segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar saat ini. Dengan demikian, masa hukum pidana yang berlaku pada saat itu ialah yang digunakan selama masa kedudukan bala tentara Jepang. Di bidang hukum pidana, Material Wetboek van Strafrecht for Nederland India atau WPS masih tetap berlaku dan diterapkan selama pendudukan itu. Dalam arti bahwa selama itu tidak pernah ada suatu produk legislatif pun yang dinyatakan WPS atau beberapa pasal dari WPS itu tidak berlaku. Hanya pada tahun 1944, pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut Guensei Keiseri, yang merupakan semacam KUHP yang harus diterapkan oleh pengadilan-pengadilan pada saat itu. Dengan sendirinya, apabila suatu perbuatan masuk dalam rumusan atau kualifikasi delik dalam WPS dan juga dalam Guensei Keiseri, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan dalam Guensei Keiseri. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946. Sejak saat itu dapat dikatakan pembaruan hukum pidana di Indonesia dimulai. Kita lanjutkan dengan pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arif bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana atau penal reform pada hakikatnya termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy, dan social policy. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya yang pertama merupakan bagian dari kebijakan atau upaya rasional untuk memperbaharui substansi hukum atau legal substansi dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 2. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. 3. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional yaitu social defense and social welfare. Yang keempat, yaitu merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali, reorientasi dan reevaluasi pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosial filosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di bidang pidana selama ini. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup pembaruan hukum pidana. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari satu, hukum pidana material atau substantif, yang kedua hukum pidana formal atau hukum acara pidana, dan yang ketiga hukum pelaksanaan pidana atau Strafrechtgesters. Lanjut, kita akan membahas urgensi adanya pembaharuan hukum pidana. Yang jadi pertanyaan, apakah pembaharuan hukum pidana ini penting? Nanti akan kita bahas kenapa itu penting.
Yang pertama, mungkin di samping alasan perkembangan masyarakat, masih ada alasan lain yang menuntut perlunya dilakukan pembaruan hukum pidana, yaitu alasan politis, alasan sosiologis, dan alasan praktis. Ketiga alasan ini sebenarnya merupakan alasan klasik yang menuntut perlunya suatu negara melakukan pembaruan hukum. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional. Alasan sosiologi menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara baru yang merdeka tersebut. Hal ini disebabkan oleh keinginan bangsa yang baru merdeka untuk menjadikan bahasanya serta sebagai bahasa kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.